Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat ridhonya. Ya, dan kita selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan tentunya adalah semoga kita semua jadi sukses selalu. Ketemu lagi untuk di belajar ya mata kuliah perpajakan. Jadi untuk di sesi hari ini adalah kita mencoba belajar di BPHTB atau disingkat dengan atau singkatan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Apa itu BPHTB? Yaitu kepanjangan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan konsep dari BPHTB. Apa sih sebenarnya dari BPHTB itu? Jadi biaya perolehan hak ya, tanah dan bangunan itu sendiri. Jadi BPHTB itu merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah ya, dan atau bangunan. Jadi pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau seseorang ya wajib pajak jadi memperoleh ya hak atas tanah ya, ataupun bangunan, maka dia jadi dipungut ya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut ya. Yang kedua adalah pungutan ini ditanggung oleh pembeli ya. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh ya bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Membayar pajak ini terkait di BPHTB. Nah, kemudian sebelumnya jadi BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat. Ya. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dari tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota ya. Jadi dari konsep ini ada tiga hal. Jadi yang pertama adalah pungutan atas perolehan hak ya. Kemudian pembeli dan penjual sama-sama membayar pajak ya. Kemudian yang ketiga adalah BPHTB ini dipungut oleh pemerintah kabupaten ataupun kota. Nah, kemudian untuk objek BPHTB, jadi objek BPHTB ini hampir sama dengan objek dari PBB. Jadi keberadaan BPHTB ini dikenakan kepada pribadi atau badan karena memperoleh hak ya, atas tanah ya, dan atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Ya, ini adalah objek dari BPHTB. Ya. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut itu meliputi, jadi yang pertama pemindahan hak karena jadi tanah dan bangunan itu pindah ya, haknya itu karena satu ya bisa jual beli ya. Yang kedua tukar menukar, yang ketiga adalah hibah, yang keempat adalah hibah wasiat yang diwasiatkan, yang kelima adalah waris, yang selanjutnya adalah pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang selanjutnya adalah pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Yang selanjutnya adalah penunjukan pembeli ya dalam lelang. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya adalah penggabungan usaha. Selanjutnya adalah peleburan usaha. Yang selanjutnya pemekaran usaha, dan yang selanjutnya adalah hadiah. Itu karena pemindahan hak ya, pemindahan hak. Kemudian yang kedua adalah pemberian hak baru ya, karena yang pertama adalah kelanjutan pelepasan hak, yang kedua adalah di luar pelepasan hak. Itu adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Jadi yang dikenakan BPHTB. Nah, tidak termasuk objek pajak. Kaitannya dengan di sini adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh satu perwakilan diplomatik
Jadi konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua adalah negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga adalah badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat adalah orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima adalah orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam adalah orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, itu tadi adalah yang tidak termasuk dari objek pajak. Sedangkan subjek pajak itu sendiri, jadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Jadi subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Sedangkan bagaimana dasar pengenaan pajaknya? Jadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Jadi NPOP itu ditentukan sebesar yang pertama untuk jenis transaksi jual beli, NPOP-nya adalah sesuai dengan harga transaksi. Untuk jenis transaksi tukar menukar, NPOP-nya adalah sesuai nilai pasar. Hibah, NPOP-nya adalah nilai pasar. Hibah wasiat, NPOP-nya adalah nilai pasar. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, NPOP-nya adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, NPOP-nya adalah nilai pasar. Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha, NPOP-nya adalah sesuai dengan nilai pasar. Hadiah, NPOP-nya adalah nilai pasar. Penunjukan membeli dalam lelang, NPOP-nya adalah harga transaksi dalam risalah lelang. Itulah dasar pengenaan dari pajaknya. Kemudian apa sih perbedaan dari PBB dan BPHTB? Jadi sebelumnya kita sudah belajar di PBB. Jadi untuk yang pertama jenis perbedaan dari waktu pembayaran. Kalau PBB itu sesuai dengan SPPT, jadi surat perintah pembayaran atau setelah terutangnya pajak. Sedangkan BPHTB sebelum terutangnya pajak. Jadi BPHTB harus dibayar dahulu sebelum terjadinya perubahan sertifikat. Kemudian dilihat dari frekuensi pembayarannya, PBB itu 1 tahun sekali. BPHTB dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan kejadian pembelian tanah. Terus untuk menghitung dari BPHTB bagaimana tarifnya? Jadi tarif BPHTB itu 2,5% yang dikalikan dengan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. NPOP TKP jadi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional. Jadi paling rendah itu adalah 60 juta kecuali perolehan karena hak waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami istri. Jadi NPOP TKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta. Contoh, jadi ini ada contoh, jadi sepertinya kakek Aulia membeli tanah seluas 150 meter persegi dengan harga 200 juta. NPOP TKP daerah tersebut adalah 80 juta. Hitunglah BPHTB-nya. Jadi untuk perhitungannya, jadi NPOP adalah sebesar 200 juta. Kemudian NPOP TKP 80 juta. Jadi BPHTB-nya berarti 2,5% dikalikan. Jadi 200 juta dikurangi 80 juta. Jadi 2,5% dikalikan 120 juta. Jadi BPHTB-nya adalah 3 juta rupiah. Itu untuk contoh jadi menghitung BPHTB. Jadi untuk selanjutnya jadi silahkan untuk kerjakan latihan menghitung dari PBB dan BPHTB untuk sesi selanjutnya.
Saya ajukan sekian dulu, jadi sedikit terkait dengan konsep dari BPHTB serta contoh untuk menghitung BPHTB. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.